Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Amelia Zahra dengan NIM 63251388 dari kelas 632B01 dari Prodi Akuntansi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis bahasa dalam pidato kebangsaan Presiden B.J. Habibie. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat, dan Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Pada cuplikan pertama, B.J. Habibie menjelaskan mengenai mekanisme pemerintahan pada masa Orde Baru. Khususnya tentang proses penyusunan kabinet, beliau menerangkan bahwa dalam sistem tersebut terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki peran penting dalam menentukan susunan kabinet. Menyampaikan informasi dilakukan secara runtun sehingga pendengar dapat memahami bagaimana sistem pemerintahan pada saat itu yang berjalan. Dari segi kebahasaan, pidato ini menggunakan diksi atau pilihan kata yang formal. Hal tersebut dapat terlihat dari penggunaan istilah seperti kabinet, koordinator, Golkar, fraksi, dan presiden. Kata-kata tersebut merupakan istilah yang umum digunakan dalam bidang pemerintahan dan politik. Penggunaan diksi tersebut bersifat formal, membuat pidato terdengar lebih resmi, berwibawa, serta menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan bersifat serius dan berdasarkan fakta. Selain itu, B.J. Habibie juga menyampaikan penjelasannya dengan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit. Beliau lebih mengutamakan penyampaian informasi dibandingkan penggunaan kata-kata yang bersifat emosional. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah dan dipahami oleh para pendengar. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. Satu presiden terpilih dan satu ya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa kabinet pembangunan pertama. Koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet, etc. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari 3 fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya Pangap. Wakilnya jelas Don Jenderal. Selanjutnya, pada cuplikan kedua, B.J. Habibie menjelaskan siapa saja yang memiliki peran dalam menyusun kabinet pada masa pemerintah Presiden Soeharto. Beliau menyampaikan penjelasan tersebut secara bertahap, dimulai dari tokoh yang terlibat sehingga bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada saat itu. Jika dilihat dari struktur kalimatnya, pidato ini lebih banyak menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bertujuan memberikan informasi kepada pendengar. Kalimat yang digunakan juga bersifat kompleks karena terdiri atas beberapa klausa yang saling berhubungan. Walaupun cukup panjang, penyampaiannya tetap mudah diikuti karena Habibie menjelaskan setiap bagian secara runtun.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa tidak hanya ditentukan oleh pemilihan kata, tetapi juga oleh cara menyusun kalimat agar informasi dapat dipahami dengan baik. Struktur kalimat seperti ini sangat cocok digunakan dalam pidato yang bertujuan memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa bersejarah. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal, Amir Murtono. Wakilnya 2 jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri adalah Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunis nasional. It's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Pada kabinet pembangunan pertama, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan kedua, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan ketiga, Soeharto dengan Soeharto. Pada bagian ini, B.J. Habibie menjelaskan mengenai susunan kabinet pembangunan dari periode pertama hingga periode ke-7. Dalam penjelasannya, beliau beberapa kali menyebut nama Presiden Soeharto ketika menjelaskan setiap kabinet. Pengulangan tersebut merupakan salah satu bentuk gaya bahasa repetisi. Repetisi digunakan untuk memberikan penekanan terhadap informasi yang dianggap penting dengan mengulang nama Soeharto. Pada setiap periode kabinet, pendengar menjadi lebih memahami bahwa pada masa tersebut Presiden Soeharto memiliki peran utama dalam proses pembentukan kabinet. Selain repetisi, gaya penyampaian Habibie juga bersifat informatif dan argumentatif. Beliau tidak hanya menyebut fakta, tetapi juga memberikan penjelasan sehingga pendengar memahami hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Kabinet pembangunan keempat, Soeharto dengan Panggabean. Kabinet pembangunan kelima, Soeharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan ke-6, Soeharto dengan Habibie. Saya tahu tuh. Saya banyak catat. Kabinet pembangunan ke-7, Soeharto dengan Habibie. Cuman ada cumannya. Waktu kabinet pembangunan 7 itu tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. Jadi waktu tiba-tiba yang sudah dijelaskan bagaimana wakil presiden terjadi, saya hafal itu. Saya lalui. Terus apa terjadi? Waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7. Pada cuplikan keempat, B.J. Habibie mulai menjelaskan proses dirinya menjadi wakil presiden. Penjelasan tersebut disampaikan secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Dari segi kebahasaan, bagian ini menunjukkan adanya kohesi dan koherensi yang baik. Setiap kalimat saling berkaitan sehingga membentuk alur cerita yang runtut. Habibie juga menggunakan kata penghubung seperti kemudian, karena itu, dan jadi, yang untuk menghubungkan suatu gagasan dengan gagasan berikutnya. Dengan penggunaan kohesi dan koherensi yang baik, pendengar tidak akan merasa bingung ketika mengikuti jalan cerita. Hal ini menjadi salah satu kelebihan pidato karena informasi sejarah dapat dipahami dengan lebih mudah. Waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Gila nggak pekerjaannya? Banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surat dari Profesor Ibu Ainun
harus banyak res. Saya perlihatkan sama Pak Harto, dia bilang enggak, kita banyak masalah. Dia bilang serahkan sama Allah. Hei, itu bukan suatu lelucon. He mean it. Saya sampaikan sama Ibu Ainun, dia bilang benar. Kamu nggak bisa melawan. Oke, saya terima. Tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie, wakil presidennya Habibie. Pada cuplikan ini, Habibie menjelaskan peristiwa ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan dirinya kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman yang beliau alami sendiri sehingga memberikan kesan yang sangat kuat. Dari segi bahasa, bagian ini menggunakan bahasa argumentatif. Habibie tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga menjelaskan alasan dan fakta yang mendukung pernyataannya. Karena beliau ini merupakan pelaku sejarah secara langsung, informasi yang disampaikan terasa lebih meyakinkan dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Yang menguasai legislatif 87% adalah keluarga besar Golkar yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik, mengadakan perubahan-perubahan berdasarkan keyakinan, karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengar dari surat kabar atau buku. I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu, namanya 3 kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. Pada cuplikan terakhir, B.J. Habibie menjelaskan perubahan yang dilakukan setelah menjadi presiden, yaitu beliau juga menjelaskan pentingnya pembagian kekuasaan agar pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip demokrasi. Jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia, pidato ini menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan situasi resmi. Sebagai besar, kalimat disusun secara efektif sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Meskipun pidato ini disampaikan secara lisan dan terdapat beberapa pengulangan kata, hal ini tersebut tidak mengurangi makna dari isi pidato. Justru pengulangan tersebut membantu memberikan penekanan pada gagasan dianggap penting oleh pembicara. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa dalam pidato B.J. Habibie menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi, menjelaskan sejarah, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perjalanan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, Rizka Amelia Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.